sedang menyamakan ya firman Allah itu dengan Allah dong, secara tidak langsung. Ya, makanya ini Sobat Sarang Pun ya, saya menemukan juga orang-orang Sobat Sarang Pun yang punya kebiasaan apa tuh namanya, kitab sucinya itu sampai dicium. Itu bentuk, sebenarnya bentuk, saya percaya itu bentuk penghormatan mereka sebegitunya, dan itu bentuk pengakuan mereka bahwa kitab suci itu kudus, suci, ya, tidak bercacat. Itu sebenarnya kita sedang menyamakan kitab suci atau firman Allah itu dengan Allah. Ya, Sobat Sarung Pun, kembali di dalam Sarung Pun Sabda. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia untuk menyempatkan waktu menyaksikan channel ini. Saya ingin berbagi satu hal yang menurut saya penting ya. Perkataan Allah, firman Allah gitu ya, yang Sobat Sarung Pun baca di kitab sucinya masing-masing tentu saja, yang diimani, apakah itu sebenarnya adalah pribadi dari Allah itu sendiri? Ya. Atau simpelnya begini, apakah firman Allah itu adalah Allah itu sendiri? Ya. Oke, saya tahu bahwa ada dua pendapat. Ada yang bilang firman Allah itu bukan Allah, itu hanyalah bagian. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Firman Allah atau kalimatullah adalah Allah itu sendiri. Pertama begini, saya ingin menggambarkan di dalam satu negara, katakanlah negara ini baru berdiri. Ya. Kemudian di sana ada presiden yang baru ditunjuk ya. Presiden ini presiden perdananya. Kemudian dia tentu saja berpidato di hadapan rakyatnya. Tetapi ketika itu rakyat yang datang di dalam pidatonya itu hanyalah 100 orang, katakan terbatas ya. Tidak semua rakyat bisa hadir di dalam pidato perdananya. Ya, tetapi ketika itu ada awak media, tentu ada yang merekamnya menggunakan video recorder ya, seperti yang Sobat Sarung Pun lihat saat ini, ataupun ada juga yang merekamnya dengan audio recorder ya, dan ada juga yang menulis atau mengetik ya, maksudnya mungkin supaya nanti dibaca, dimuat di koran atau di media-media cetak gitu ya Sobat Sarung Pun ya. Nah, isi pidatonya kurang lebih seperti ini, tangkap koruptor, intinya seperti itu. Lalu secara kebetulan ya di dalam pidatonya itu ada koruptor Sobat Sarung Pun ya, ketangkap basah. Lalu apa yang akan terjadi kira-kira menurut Sobat Sarung Pun? Pasti akan ditangkap dong ya, sudah pasti ya, karena itu pidato perdananya loh, itu perintah perdananya presiden saat itu. Oke, sekarang selesailah pidatonya, presiden pulang ya, semua juga yang hadir di situ 100 orang tadi juga pulang ya, termasuk juga wakil dari pemberantas korupsinya di situ pulang juga ya. Tapi mereka pulang bukan dengan tangan hampa, Sobat Sarung Pun. Mereka punya tugas, mereka punya pesan bahwa, oh kalau saya ketemu sama koruptor, saya harus tangkap langsung. Kenapa? Karena ini perintah presiden. Ini pidato dia tadi. Kenapa dia bisa punya pesan itu? Karena dia hadir di sana. Dia lihat presidennya menyampaikan perintah itu. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak hadir di sana? Bagaimana masyarakat yang di luar 100 orang tadi? Ya, tentu saja kita bisa tahu bahwa di sana tadi ada awak media, di sana ada yang merekam dengan gambar, dengan suara, maupun juga ada yang mencatatnya. Mereka lah yang nanti akan memberitahukan kepada masyarakat yang lain, kan begitu Sobat Sarung Pun. Ya, sehingga ketika rekaman itu berisi perintah presiden bahwa tangkap koruptor, maka itu bisa dipakai oleh para petugas pemberantas korupsi maupun juga oleh orang-orang yang berwenang untuk mereka menangkap koruptor. Ya, sekalipun presiden yang pertama tadi digantikan akhirnya dengan presiden berikutnya, saya yakin perintah ini tetap akan ada ya, karena ini perintah baik dong, ini hukum positif ya, tetap akan berlanjut ya. Dan sekalipun pidatonya sudah berakhir, pidato perdananya tadi sudah berakhir nih, tapi kan rekaman itu tetap ada ya, oke, dan itu bisa dipakai untuk menangkap koruptor. Nah, pertanyaan saya, siapa yang lebih punya otoritas? Apakah presiden yang tadi berdiri di hadapan rakyat dan berpidato, atau suara presiden yang direkam tadi? Ya,
Mana yang lebih punya otoritas untuk menangkap koruptor? Tentu saja dua-duanya, bukan? Ya, tentu saja dua-duanya. Karena apa? Karena ide pokoknya adalah berasal dari presiden. Ya, mau itu secara langsung maupun itu adalah sebuah rekamannya atau hanya suaranya saja, itu sama-sama punya ide pokok bahwa tangkap semua koruptor, hukum. Itu maksudnya. Ya, jadi otoritasnya adalah sama. Meskipun memang suara presiden itu tidak menggambarkan keseluruhan pribadi dari presiden itu kan, karena suara itu tidak punya visi, tidak berwujud, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya kehendak. Ya, suara itu hanya sebatas itu saja, tidak punya ide lain lagi selain kalau presiden itu yang aslinya yang akan kembali melanjutkan pidatonya nanti. Mulai dari sini kalian pasti akan berpikir bahwa, nah berarti jelas dong, firman Allah atau firman Allah itu bukanlah pribadi Allah itu sendiri, atau firman Allah itu berbeda dengan Allah, ya kan? Coba sekarang sobat salam pun bedakan, renungkan. Kalau presiden tadi dia tidak punya mulut, maka dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia tidak bisa mengeluarkan perintahnya. Ya, kalau presiden tadi bahkan tidak punya kepala, tidak punya otak, dia tidak akan bisa mengeluarkan perintah, dia tidak akan bisa berpidato. Tetapi apakah Allah ya membutuhkan semuanya itu untuk dia bisa berfirman? Ya, tentu saja jawabannya adalah tidak. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bilang bahwa firman Allah itu bukanlah Allah, maka kita juga setuju bahwa firman Allah itu berarti diciptakan, ya kan? Karena hanya ada dua klasifikasi, yang pertama adalah sang pencipta, yang kedua adalah ciptaan. Nah, kalau dia adalah ciptaan, firman Allah ciptaan ini, maka sejak kapan dia diciptakan? Kita harus cari tahu. Sejak kapan sabda Allah atau firman Allah atau perkataan Allah atau suara Allah itu diciptakan? Ya. Dan kalau kita bilang dia adalah ciptaan, kita yakin dia adalah ciptaan, dia bukan Allah itu sendiri, maka ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia katakan jadilah terang. Maka sebelum ada firman-Nya ini, dia tidak bisa dong bersuara, dia tidak punya firman. Artinya Allah tidak sempurna. Ya kan? Kalau kita setuju bahwa firman itu hanyalah ciptaan. Ya. Kalau begitu sekarang kita sudah mulai terbuka ya bahwa firman Allah itu bukanlah ciptaan. Karena kalau dia ciptaan, silakan Anda buktikan. Sobat Salam pun buktikan sejak kapan firman itu diciptakan. Ya. Karena itulah dikatakan Yohanes 1 ayat 1, firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan bahkan di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah berfirman. Jadi firman dan Allah itu selalu melekat. Ya, Mazmur 119 ayat ke-89 dikatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Untuk selama-lamanya, perhatikan. Kalau kita bicara untuk selama-lamanya, ini juga berbicara tentang kekekalan. Apa buktinya? Kita baca di dalam Tawarik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Sekarang saya mau tanya, sejak kapan Tuhan atau Allah itu punya kasih setia? Sejak kapan Allah punya, atau sejak kapan Allah itu mengasihi dunia ini, mengasihi kita? Kalau kita bilang, oh Allah itu mengasihi kita sejak dunia ini diciptakan, sejak kita diciptakan. Berarti sebelum kita diciptakan, Allah tidak mengasihi kita. Begitu. Dia tidak mengasihi dunia ini. Berarti dia bukan Maha Pengasih dong. Ya kan? Maka jawaban paling pas adalah sejak semua Allah sudah mengasihi semua. Kalau Allah tidak mengasihi sejak semua, maka kita tidak mungkin diciptakan. Maka dunia ini tidak mungkin diciptakan. Kan gitu Sobat Salam. Makanya kasihnya itu sudah melekat di dalam Allah. Sama seperti firman Allah itu sendiri, itu sudah melekat pada pribadi Allah. Sejak semula, sejak kekekalan. Ya. Apalagi dikatakan di sorga. Ya. Sorga berbicara tentang kekekalan. Nah kalau Sobat Salam pun tahu kisah Adam ya, misalkanlah contohnya ini, Allah pernah berfirman kepada Adam, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, termasuk jangan makan buah itu, dikatakan oleh Allah ya, jangan makan buah dari pohon itu. Nah sekarang kita yang membaca kisah Adam itu, ketika kita membaca firman Allah ya, yang tercatat di dalam kitab suci kita masing-masing ya, dikatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Apakah kita akan menuruti firman Tuhan itu atau firman Allah itu? Pasti kita akan menurutinya, ya kan? Kenapa kita turuti itu? Karena kita beriman bahwa firman Allah itu suci, kudus, tidak salah, tidak pernah salah, dan selalu benar, mutlak.
ya. Nah, pertanyaan lagi kemudian, siapa sebenarnya yang bisa semutlak itu? Siapa sebenarnya yang bisa sesuci itu, sekudus itu? Ya, artinya dia menyamai dong Allah yang Maha Kuasa, karena hanya Allah sendiri yang tidak bercacat, hanya Allah sendiri yang Maha Benar, yang tidak bercacat, yang kudus. Kita sedang menyamakan ya firman Allah itu dengan Allah dong, secara tidak langsung. Ya, makanya ini sobat sarang ya, saya menemukan juga orang-orang sobat sarang yang punya kebiasaan apa tuh namanya, kitab sucinya itu sampai dicium, sampai diperlakukan dengan begitu agung. Ya, dicium, itu teman-teman kita yang hormat, bahkan diagungkan, dipuji, ya. Itu bentuk sebenarnya, saya percaya itu bentuk penghormatan mereka sebegitunya, dan itu bentuk pengakuan mereka bahwa kitab suci itu sekudus suci, ya, tidak bercacat. Itu sebenarnya kita sedang menyamakan kitab suci atau firman Allah itu dengan Allah. Apakah Allah menjadi cemburu? Apakah Allah marah ketika kita mengagungkan kitab suci, ketika kita mengagungkan firman Allah yang tercatat di dalam kertasnya itu? Saya yakin tidak, kan? Ya kan? Tidak mungkin Allah cemburu karena kita mengagungkan firman-Nya, karena kita bilang firman Allah ini Maha Kudus, ini Maha Benar. Ya, lalu kita mencium firman Allah ini. Apakah Allah menjadi cemburu? Dia tahu isi hati kita, dia tahu bahwa maksud kita itu adalah untuk mengagungkan Dia lewat firman Allah. Berarti sebenarnya kita sedang menyamakan kan firman Allah itu dengan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang Maha Benar, ya. Supaya kita paham, supaya kita tidak berlaku lagi seperti yang tadi itu. Makanya ya sekarang firman Allah itu sendiri sudah pernah datang ke dunia dalam wujud manusia yang kudus, yang tidak bercacat. Kenapa harus seperti itu? Coba sobat sarang bayangkan, kalau firman Allah itu tidak mewujud menjadi daging, menjadi manusia yang hidup, mungkin kita akan hidup seperti itu terus. Kita akan membayangkan dalam pikiran kita, seperti apa sih Allah? Seperti apa sih? Saya pengen ini mencium firman Tuhan. Saya ingin mencium kitab ini. Saya ingin mengagungkan firman ini. Kenapa? Supaya saya dapat amal, saya dapat pahala. Supaya Allah itu memberikan saya berkah. Supaya Allah menyayangi saya. Supaya Allah memeluk saya. Supaya Allah juga mencium saya. Seperti saya melakukannya kepada kitab suci ini, kepada firman Allah. Tetapi ketika firman Allah itu jadi manusia, bayangkan, kita bisa loh berkomunikasi dia dengan seperti kita berkomunikasi dengan ibu kita, orang tua kita. Ya, artinya firman Allah itu hidup, ya, dihidupi, bisa dihidupi. Bahkan, ya, dia punya saksi, murid-muridnya. Ya, kita kenal firman Allah itu, sang firman itu adalah Yesus Kristus di dalam Kristen. Ya, makanya banyak saksi murid-muridnya melihat, meraba, merasakan bagaimana sang firman itu hidup. Ya, tidak hanya bisa dibaca saja. Dia tidak hanya bisa dibaca, oh isi hati Allah itu seperti ini kira-kira. Tapi dia sendiri yang mengatakan, ini isi hati saya selama ini. Kalau rekaman suara presiden tadi, seandainya dia mau menjadi presiden itu sendiri, ya, apakah mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia menjadi presiden itu sendiri, dia artinya menjadi ada dua presiden. Tapi kalau Allah yang esa, yang satu, itu firman-Nya mau menjadi manusia, apakah artinya Allah itu jadi ada dua? Tidak. Allah tetap satu, tapi satu di dalam kekekalan. Ya, Yesus Kristus boleh ada di Yerusalem, tetapi Bapa dan Roh Kudus itu memenuhi semua semesta ini. Ya, bahkan juga dia bisa hadir di Yerusalem. Dia bisa ada di Bandung, dia bisa di Jakarta. Ya, itulah yang disebut dengan kekekalan. Bahkan Yesus Kristus sang firman sendiri berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, akulah yang awal dan yang akhir, dan akulah yang maha kuasa. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Kiranya setiap kita bisa merenungkan, setiap kita boleh menimbang-nimbang dan terus belajar. Ya sobat sarang pun, terima kasih, Tuhan memberkati kita.